Puji Tuhan, haleluya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Roy Kekodongan Mainggoka. Kita berada dalam program bersama dengan Tuhan dalam kebenaran firman Allah. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Di kesempatan ini saya rindu berbagi ayat firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dalam Efesus 6 ayat yang ke-16. Dan firman Tuhan berkata bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi firman Tuhan jelas katakan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Perisai iman itu akan memadamkan panah api daripada si jahat. Kita menjadi sasaran utama daripada iblis untuk membuat kita jauh daripada Tuhan, untuk membuat kita meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan hendaklah kamu kuat dan kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan Tuhan katakan pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah perisai iman. Di saat ini kita merenungkan bagian yang keempat, itu perisai iman. Penting untuk menjadi bagian penting dalam kehidupan saudara dan saya, karena lawan kita tidak mudah. Kita terus menjadi incaran setiap saat daripada si iblis. Ya. Perisai iman. Dan dalam kesempatan ini perisai iman ini, perisai tentunya yang berbentuk seperti pintu yang dapat melindungi seluruh tubuh. Perisai bentuk alat, dia hanya melindungi bagian depan. Tetapi perisai kita sesungguhnya kita tahu adalah Tuhan kita. Itu sebabnya perisai iman. Iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, itu akan memberikan satu perlindungan yang kekal buat saudara dan saya. Perisai iman, ya. Perisai sering digunakan oleh prajurit bangsa Romawi, atau mungkin kita lihat polisi di Indonesia pun demikian, menggunakan perisai sebagai pelindung dari segala ancaman yang terjadi. Tetapi perisai yang sesungguhnya kita tahu bersama adalah Tuhan. Perisai iman kita kepada Tuhan akan melindungi seluruh tubuh kita. Kita aman, kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Dia tahu, Dia lingkupi kita dengan kuasa-Nya. Kita akan selamat dalam segala keadaan apapun, karena kita jadi sasaran utama iblis. Iblis incar terus hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya, ya, mari firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus, sadarlah lawan kita si iblis. Dia mengaum-ngaum seperti singa. Lawan dia dengan iman yang teguh. Itu sebabnya mari kenakan perisai iman, pergunakanlah perisai iman, sehingga kita akan selamat, saudara. Ya. Karena kita diincar, saudara. Ya. Dan dalam Mazmur 11 ayat 2 dan 3 katakan, kita orang percaya adalah sasaran utama daripada iblis itu, dari musuh itu. Itulah sebabnya jangan sampai kita lemah. Kita harus sadar bahwa lawan kita iblis, ya. Iblis menunggu waktu setelah pencobaan Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Dia menunggu waktu yang pas untuk datang kembali. Mari kita sadar bahwa kita jadi incaran utama daripada iblis. Apatah lagi hari-hari ini dengan kondisi sekarang. Tapi saya percaya kita punya perisai iman yang kita kenakan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selamat. Dalam segala keadaan, ya, pergunakanlah perisai iman itu. Karena dia akan melingkupi kita, menutup kita, sehingga panah api si jahat yang datang dari segala arah tidak akan mampu menembus kita. Bukan panah berbentuk kita lihat alat, tetapi dengan begitu banyak mungkin kata-kata yang bisa membuat kita marah. Tetapi ketika kita memiliki perisai iman, kita hanya bisa berkata, Tuhan berkati dia, Tuhan berkati. Ada begitu banyak panah api si jahat yang membuat kita untuk keluar dari Tuhan. Pengajaran-pengajaran sesat, hal-hal yang pokoknya akan bermunculan, yang akan membuat kita kalau bisa jauh dari Tuhan. Itu sebabnya di kesempatan ini saya dalam kebenaran firman Tuhan ini boleh taruh di dalam kehidupan saya dan tentunya kepada saudara dan saya. Kenakanlah perisai iman ini, sebab dengan perisai iman itu kita akan menang dalam segala keadaan. Ya, kita akan menang. Kita harus sadar. Ya, kita orang percaya jadi incaran, tetapi kalau kita punya kehidupan yang benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, ya, Dia akan melindungi kita dalam segala keadaan. Mazmur 91 itu saudara, ya.
Dia akan jaga kita, Dia akan tolong kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang singkat di kesempatan saat ini, biar menjadi berkat buat saudara dan saya. Kita renungkan dan kita jadi bagian kehidupan kita penting. Perisai iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Immanuel bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.